Franchise film yang sukses besar dengan 2 film pertamanya tidak sedikit jumlahnya. Namun, ada beberapa franchise film yang kemudian berhenti dilanjutkan setelah film keduanya. Berikut 5 franchise film yang terhenti setelah film keduanya. Fantastic Four. Film ini mengikuti tren pahlawan super pada masa itu, seperti Spider-Man dan X-Men. Film ini menceritakan kisah asal-usul salah satu kelompok pahlawan super paling terkenal dari Marvel. Ketika sekelompok ilmuwan mengalami perubahan oleh fenomena kosmik yang memberi mereka kekuatan super. Meskipun tidak mendapat ulasan terbaik dari para kritikus film, 28% di Rotten Tomatoes dan 5,7 di IMDb, film ini tetap menjadi hit di box office dengan perolehan pendapatan kotor sekitar 333 juta US dollar dari anggaran 100 juta US dollar, dan hal ini membuka jalan untuk film keduanya. Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer pada tahun 2007 memperkenalkan musuh baru, Silver Surfer dan Galactus, untuk dihadapi oleh tim tersebut. Meskipun mendapat pemasukan yang tidak jauh beda dari pendahulunya, tapi sama saja film ini mendapat beberapa kritikan negatif dari para kritikus film. Film ini membuat beberapa perubahan yang berbeda dari versi komiknya, dan hal ini tidak disambut baik bagi para penggemar Marvel. Hal ini merugikan peluang franchise ini untuk melanjutkan ke film ketiga. Walaupun franchise ini mendapat reboot pada tahun 2015 dengan judul yang sama dan memperkenalkan aktor dan artis yang tenar pada tahun itu, ternyata film ini tidak sebaik pendahulunya. Hellboy. He's real. Yes, doesn't age like we do. Hellboy. Sebelum reboot yang gagal pada tahun 2019, Hellboy pernah menjadi franchise pahlawan super yang cukup sukses di tahun 2000-an. Dengan sutradara horor terkenal Guillermo del Toro, diadaptasi dari seri Dark Horse Comics, film Hellboy mengisahkan seorang pahlawan iblis dan rekan-rekannya saat mereka melindungi dunia dari kekuatan gelap. Ron Perlman adalah aktor yang sempurna untuk memerankan karakter utama film ini. Dan keahlian Del Toro dalam horor dan desain makhluk membuat film ini sukses secara kritis dan komersial. Mampu meraih pendapatan hingga 100 juta US dollar. Karena kesuksesan ini, film ini mendapat sequelnya di tahun 2008, Hellboy 2: The Golden Army. Penampilan Perlman, makhluk-makhluk fantastis dan pembangunan dunia yang penuh imajinasi kembali membuat penonton terkesan. Namun, hal mengejutkan terjadi setelah Del Toro keluar dari rumah produksi legendari yang rencananya akan menjadi rumah baru bagi Hellboy 3. Hingga kini belum ada studio yang bersedia mendanai Hellboy 3, yang kabarnya menelan biaya hingga 120 juta dolar. Double force. Oh, crap. If you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You a cop. Who are you? Amazing Spider-Man. Setelah Tobey Maguire sebagai Spider-Man selesai, film Spider-Man mendapatkan reboot pada tahun 2012 dengan Andrew Garfield sebagai pemeran utama. The Amazing Spider-Man berhasil menciptakan identitas sendiri saat Garfield membawa karakter tersebut. Sequelnya yang dirilis 2 tahun berselang dari film pertama, The Amazing Spider-Man 2 berusaha untuk terus maju dan mengulang kesuksesan dari film pertamanya. Nyatanya, film ini mendapat banyak kritikan, terlalu banyak memunculkan karakter penjahat dan memiliki banyak plot cerita yang membuat cerita di film ini berantakan. Hal tersebut mengingatkan pada Spider-Man 3 yang mengakhiri sosok Maguire sebagai superhero. Dan hal sama pun terjadi pada Garfield, dan pihak studio pun membatalkan untuk seri selanjutnya. Spider-Man. Hey, titty twister, titty twister. 21 Jump Street.
Adaptasi film dari seri drama tahun 80-an, film yang berpusat pada polisi yang menyamar dan menyusup ke sekolah menengah, langsung menjadi pesta tawa tanpa henti, lengkap dengan chemistry yang luar biasa antara Jonah Hill dan Channing Tatum. Sequelnya tahun 2014 dengan judul 22 Jump Street sama lucunya dengan pendahulunya, dengan para karakter-karakternya yang berada di perguruan tinggi. Franchise Jump Street tampaknya ditakdirkan untuk terus berlanjut, bahkan dengan rumor tentang kolaborasi dengan alam semesta Men in Black. Namun hingga kini pembicaraan tentang film ketiganya belum terjadi. Gringo, man. The fucking Mumford & Sons concert and Pacific Rim, karya Guillermo del Toro. Film ini berpusat pada prajurit manusia yang mengemudikan robot raksasa untuk melawan monster-monster besar yang muncul dari Samudra Pasifik. Pacific Rim sukses besar dan mampu meraih pendapatan sebesar 411 juta US dollar dengan anggaran produksi hanya 180 juta. Menyajikan pertempuran monster epik dan aksi yang sangat menyenangkan, sequelnya pun dirilis di tahun 2018. Pacific Rim. Namun hal yang mengejutkan terjadi saat Del Toro memutuskan keluar dari studio dan meninggalkan upracing di tangan Stephen S. D. Knight yang pengalamannya jauh di bawah Del Toro. Meskipun pertempuran robot melawan monster masih menyenangkan untuk ditonton, plot yang sangat dangkal, absennya beberapa karakter dari film pertama, dan villain yang menggelikan merugikan sequel ini. Penggemar berharap film ketiga dapat mengubah arah franchise ini. Tetapi penerimaan kritis dan komersial yang buruk dari sequel tersebut menghambat peluang tersebut terjadi. Hingga kini belum ada kejelasan terkait film ketiga franchise ini. Itu tadi 5 franchise film yang terhenti di film keduanya. Bila ada tambahan dan kritik dan saran boleh komen di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you, bye-bye.